Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Seluruh jemaah Masjid Al-Muharram, Bapak Ketua DKM yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk ta'lim, ngaji bersama di minggu pagi hari ini, dan kebetulan tema yang diberikan tentang pintu-pintu kebaikan. Bapak Ibu sekalian, satu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal menghadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas bertanya, "Akhbirni an amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai baginda Rasul, kasih tahu saya tentang amal perbuatan yang bisa mengantarkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Baginda lantas merespon pertanyaan Mu'adz. Faqala hadza amrun 'azim. Ini pertanyaan yang besar. Engkau wahai Mu'adz bertanya tentang sesuatu yang bisa mengantarkanmu ke surga lalu menjauhkanmu dari api neraka. Ya, karena sahabat Mu'adz ini salah satu sahabat yang punya peran yang besar, ya. Pernah diutus oleh baginda Rasul ke Yaman menjadi salah satu hakim. Memang dalam banyak riwayat sahabat Mu'adz ini sosok sahabat yang sangat cerdas, mempertanyakan persoalan-persoalan inti ajaran agama. Lalu baginda Rasul menjawab pertanyaan Mu'adz ini. Baginda mengatakan, "Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a." Kalau kamu ingin masuk surga, ya kamu nyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Kamu beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah tanpa menyekutukannya. Itu satu. Wa an tuqimas shalah, mendirikan salat dengan baik. Wa an tu'tiyaz zakata, menunaikan zakat. Wa tasuma ramadan, melaksanakan ibadah puasa. Wa tahujjal bait, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Tentu ini adalah jawaban tentang rukun Islam. Nah, kalau dalam riwayat yang lain, buniyal islamu ala khamsin, dan seterusnya kita semua sudah hafal. Lalu tak cukup di situ baginda menjawab pertanyaan Mu'adz itu. Baginda lantas mengatakan begini, "Ala uhbirukum bi abwabil khairi ya Mu'adz." Wahai Mu'adz, maukah engkau aku kasih tahu tentang abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Kata Mu'adz, ini bonus nih. Pertanyaannya saya hanya tanya sesuatu yang bisa mengantarkan ke surga, menjauhkan dari api neraka. Malah baginda nawarin tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Apa jawab Mu'adz? Tentu mau ya Rasul. Nah, dia penasaran. Ala ukhbirukum bi abwabil khair ya Mu'adz? Bala ya Rasulullah. Siap ya Rasul. Apa pintu-pintu kebaikan itu, kata Mu'adz. Lantas baginda mengatakan, yang pertama, as-shaumu junnatun. Pintu kebaikan yang pertama itu adalah puasa.
Para syurrahul hadis menjelaskan as-saumu di sini adalah puasa-puasa selain Ramadan. Karena di atasnya baginda Rasul sudah menyebutkan jalan surga itu salah satunya adalah puasa, tadi di atas sudah ya. Kenapa di bawah ini disebutkan lagi? Kalau disebutkan lagi berarti ini puasa selain puasa yang tadi disebutkan di atas. Kalau yang atas tadi puasa wajib, puasa Ramadan, maka yang di bawah ini jalan-jalan kebaikan yang dikatakan oleh Rasul ini berarti apa? Berarti puasa selain Ramadan. Kalau Ramadan hukumnya pasti wajib, maka yang selain Ramadan kalau itu tidak nadar, maka tentu hukumnya adalah sunnah. Ini jalan kebaikan pertama Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaan kita kan begini, kenapa sih jalan kebaikan itu puasa? Rasul mengasih taunya kepada Mu'ad ini puasa. Nah kalau kita urai faedah dan manfaat puasa, tentu kita semua sudah tahu. Hampir semua aktivitas agung yang dilakukan oleh kekasih-kekasih Allah, nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, ini kalau mengekspresikan tasyakur atau mau hajat apa, biasanya dibuka dengan puasa. Kita ingat ceritanya Siti Maryam. Ketika dihujat oleh sekian banyak orang bahwa Nabi Musa itu melahirkan seorang anak tanpa ada bapak, itu sakitnya minta ampun. Semua orang tidak ada yang percaya, kecuali orang-orang terdekatnya, pamannya, ibunya. Tapi kaumnya tidak ada yang percaya, engkau perempuan yang nista wahai Maryam. Tapi apa yang terjadi? Menanggapi ujian yang bertubi-tubi itu, beliau kemudian berpuasa. Puasanya tidak sekedar puasa perut, tetapi puasa yang dilakukan oleh Ibunda Maryam adalah puasa wicara. Beliau tidak mau berbicara. Karena kalau semakin ditanggapi hoax-hoax dan fitnah, tuduhan-tuduhan mengenai status Ibunda Maryam yang melahirkan Nabiullah Isa, itu maka semakin runyam ini masalah. Maka ibunda diam saja, puasanya diam. Falan ukallimal yauma insiya. Saya berjanji hari ini saya akan puasa, dan puasa saya adalah puasa untuk tidak bicara dengan umat manusia. Jadi puasa itu ternyata ada puasa perut, ada puasa pendengaran, ada puasa lisan. Yang dipraktekkan oleh Ibunda Maryam itu adalah puasa bicara. Akhirnya selamat dari tuduhan-tuduhan itu. Dalam rangka tasyakur, para nabi-nabi, para ulama, para salihin itu biasanya juga melakukannya dengan jalan puasa. Kita ingat riwayat Nabi bertanya kepada kaum Yahudi Madinah. Karena Yahudi Madinah itu puasa pada tanggal 10 Asyura. Ditanya oleh baginda, wahai saudaraku kaum Yahudi, kenapa sih kamu semua di tanggal 10 Syura itu melakukan puasa? Wahai Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa di tanggal 10 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi kami Musa dari kejaran Fir'aun? Maka syukran li salamati Musa nasumul yaum. Ekspresi kesyukuran kita atas selamatnya junjungan kita Nabi Musa alaihi salam, setiap tanggal 10 Muharram kami menjalankan ibadah puasa. Mendengar itu apa yang dilakukan Nabi? Respon Nabi apa? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kalau begitu, saya ini, kami Muhammad dan umatku ini lebih berhak terhadap Musa. Kalau kalian itu syukur, ya, mensyukuri peristiwa selamatnya Musa dari kejaran tentara Fir'aun, kamu ekspresikan dengan puasa, maka kami sebagai pelanjut Musa itu lebih berhak untuk syukur. Maka besok saya akan puasa Asyura,
tahun depan maksudnya, plus puasa Tasyu'a. Tapi tahun depannya baginda keburu meninggal. Tapi azam untuk melakukan puasa itu sekaligus ditambah dengan tanggal 9, itu kemudian dikomentari oleh para ulama, hukumnya apa? Karena Rasul tidak sampai mengerjakan yang tanggal 9-nya tahun depan, maka ini ulama sepakat hukumnya sunnah. Karena itu kita disunnahkan selain puasa Asyura tanggal 10 Muharram, kita juga disunnahkan puasa tanggal 9 Asyura. Tasu'a namanya ya. Tasu'a itu dari kata tis'a, 9. Berarti tanggal 9 dan tanggal 10. 2 hari puasa sunnah. Ini ada pesannya Pak. Pesannya apa? Syukuran. Syukuran atas apa? Nikmat Allah yang luar biasa. Orang-orang Yahudi nyukuri, ya Allah, alhamdulillah engkau telah menyelamatkan Nabi kami, junjungan kami, panutan kami, Nabiullah Musa alaihi salam di tanggal 10. Maka atas nikmatmu itu kami berpuasa. Rasul pun mengikuti. Puasa tanggal 10 dan berjanji tahun depan ditambahi tanggal 9. Belum terlaksana, Rasul keburu kapundut, wafat duluan. Tapi sahabat kemudian berpuasa gara-gara Rasul sudah berazam tanggal 9 puasa. Tasyakur, Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin. Maka baginda Rasul melakukan puasa Senin. Hari Kamis itu kata baginda Rasul, yurfa'ul a'mal. Mingguan amal kita ini dilaporkan oleh malaikat Raqib dan Atid itu setiap hari Kamis menjelang malam Jumat. Dilaporkan. Maka ketika ditanya oleh para sahabat baginda, kenapa baginda Rasul itu kalau Senin puasa, Kamis juga puasa? Lalu Rasul menjawab, hari Senin aku puasa karena wulidtu fihi wa uba'atu. Dalam riwayat yang lain, wulidtu fihi wa unzila alayya. Jadi di hari Senin itulah aku dilahirkan dan aku diangkat menjadi Rasul. Dalam riwayat yang lain, hari Senin aku dilahirkan, hari Senin pula aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas kelahiran Nabi Muhammad, maka Nabi puasa. Nah ini yang dijadikan argumentasi oleh para ulama untuk memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap Senin puasa. Lalu ya Rasul, kenapa Kamis panjenengan puasa? Engkau puasa hari Kamis. Oh, hari Kamis itu yurfa'ul a'malu fihi. Di hari Kamis itu amal-amal ibadah ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat amal ibadah dilaporkan, saya pingin kondisi laporan itu tercatat saya sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi puasa ini luar biasa. Lelaku para anbiya, para mursalin, para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu jalan kebaikan yang pertama itu memang melalui puasa. Ya, kalau kita pikir-pikir Pak, tubuh manusia itu kan ada dua sisi ya. Ada yang bersifat ruhaniyah, spiritual, ada yang bersifat jasmaniyah atau fisikal. Karena kita hidup di alam fisik, alam dunia, maka hari-hari ini hampir 80-90% kebutuhan fisik kita itu terpenuhi, bahkan berlebih-lebih. Bangun tidur yang kita cari kebutuhan fisik. Apa? Air. Plus HP. Ada nggak status baru yang masuk dalam HP? Nah, itu kebutuhan fisik. Nanti menjelang sholat Allahu Akbar, air lagi kita cari. Kalau lapar kita ke dapur, nyari roti. Siang dikit habis taklim begini jam 6, setengah 7, yang kita cari apa? Lontong sayur. Begitu seterusnya, sampai ketemu malam mau tidur. Menu-menu fisik kita persembahkan pada diri kita. Pertanyaannya,
menu rohaninya bagaimana? Wong di dalam diri kita itu selain ada unsur fisik juga ada unsur rohani. Jadi karena 80-90% persembahan terhadap fisik itu selalu kita berikan, sementara persembahan kepada aspek rohani tidak, maka wajar kalau kehidupan kita ini kebergantungan kepada aspek fisiologi, aspek fisik, aspek jasmani itu lebih besar. Terhadap kematian kita takut, terhadap kemiskinan kita takut, terhadap musibah kita takut. Semua takut. Karena apa? Dimensi fisiknya itu jauh lebih dominan daripada dimensi rohaninya. Puasa itu memberikan support kepada kita, memberikan dimensi apa? Batin, menghidupkan aspek rohani. Jadi ibarat baterai itu sedang di-charging, dicas kita. Aspek rohaninya itu sedang dicas. Maka baginda Rasul sebelum ditemui oleh Sayyiduna Jibril alaihi salam pada saat bertahanus di Gua Hira, beliau itu selain beribadah itu juga berpuasa. Dalam satu riwayat disebutkan puasa. Karena puasa maka baginda bisa masuk kepada dimensi malakut, bisa menerima kedatangan makhluk lain yang berasal dari bukan tanah tapi berasal dari cahaya. Kita ini energinya energi tanah, Pak. Bisa masuk mengetahui makhluk yang berasal dari energi cahaya yaitu Jibril itu tidak mudah. Salah satu instrumennya yang disiapkan oleh agama kita adalah puasa. Maka benar kalau dikatakan Rasul, puasa itu jalan kebaikan. Jadi kalau kita ingin naik dimensi spiritualnya, aspek rohaniyahnya, kita gempur dengan puasa. Ya minimal puasa Ramadan sebulan sekali dalam setahun. Nah, kalau bisa ditambah dengan puasa-puasa sunnah, Bapak. Senin, Kamis, Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Puasa Tasu'a, puasa Asyura. Kemudian puasa apa lagi? Kalau mengikuti baginda Rasul, setiap kita tanggal lahir kita puasai. Hari lahir kita puasai, tidak masalah. Karena Rasul juga memuasai hari lahirnya. Itu qaul sebagian ulama membolehkan. Ya selain Senin Kemis iqtidaan bir Rasul, ada mengatakan saum karena kita tasyakur atas lahirnya diri kita, itu juga qila dibolehkan. Ya hukumnya sunnah. Karena itu dulu orang-orang tua kita kalau ulang tahun kita karena nggak punya uang ya, di kampung gitu ya, biasanya puasa bapak ibu kita, nenek-nenek kita muasai. Karena kita lagi sekolah, lagi belajar, butuh asupan rohani. Nah salah satu instrumennya apa? Puasa. Jalan kebaikannya itu puasa. Bapak Ibu, kalau kita ini kan kadang susah untuk mempercayai tentang energi puasa. Padahal ini semua energi, Pak. Listrik nyala ini energi. Pernah nggak kita melihat dengan mata kepala aliran listrik? Kan enggak. Yang kita rasakan kan medianya saja, kabel, iya kan? Tapi ketika kita sentuh, ada energinya nggak itu? Kesetrum, Pak. Tapi nggak kelihatan mata, Pak. Nah kadang-kadang kita ini diajari oleh Nabi Muhammad tentang energi positif itu, tapi nggak percaya. Kenapa? Nggak dilihat oleh mata. Ini bayangkan kekuatan fisik mempengaruhi hidup kita. 90% hidup kita ini fisik. Akhirnya apa? Yang tidak kelihatan oleh panca indera dianggapnya gaib, tidak ada. Makanya puasa itu energinya luar biasa, Pak. Orang tua kita boleh jauh di sana. Puasa tasyakur karena dulu di hari apa, tahun berapa dianugerahi anak berupa kita. Itu nyetrum energinya, Pak. Makanya guru-guru kita itu dulu ada cerita di Jawa ya, di Jawa Timur dulu. Ada pesantren tua. Ini unik ritualnya. Kiainya ini memang terkenal waliullah. Jadi kalau ada santri puasa, itu dikasih makan sama kiainya.
Pagi-pagi disamperin ke kamar. Nak, silahkan dimakan. Dikasih teh, dikasih, pokoknya yang penting dia berbuka. Cukup aku yang tirakat puasa. Kamu belajar yang serius. Ada model-model begini. Jadi kiainya itu puasa. Puasa terus. Mendoakan santri-santrinya. Santrinya disuruh apa? Belajar. Belajar, belajar, belajar. Jadi semua. Terkenal memang pondok ini nanti santri-santrinya zaman dulu ya. Itu santri-santri yang luar biasa. Ya, hari ini punya pesantren-pesantren besar itu dulu nyantri di situ. Nah, usut punya usut, salah satu energi positifnya itu apa? Kiainya ini suka amal khair berupa puasa. Ya Allah, berat. Berat Pak puasa itu. Apalagi ya, di kota-kota besar Jakarta dan sekitarnya. Ya. Maka pantas kalau baginda mengatakan yang pertama itu adalah as-shaumu junnatun. Jalan kebaikan yang pertama adalah puasa. Ya kalau kita urai fadilah-fadilah puasa ini luar biasa, banyak sekali. Tapi tidak usahlah kita terlalu panjang. Intinya insya Allah dengan jalan puasa kebaikan akan kita dapatkan. Kebaikan yang bersifat fisikly maupun kebaikan yang bersifat rohani. Itu sudah terbukti. Yang kedua kata baginda Rasul di antara jalan kebaikan itu beliau katakan selain ibadah puasa, beliau mengatakan as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-narah. Sedekah itu bisa meluluh lantakkan dosa kesalahan kita sebagaimana air itu bisa mematikan bara api. Air itu kalau kita siramkan ke bara api, mati pak apinya. Sedekah itu demikian. Maka dalam hadis riwayat yang lain dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala'. Sedekah itu bisa apa? Menghindarkan kita dari bala. Ini luar biasa jalan sedekah ini. Dan sedekah itu spektrumnya luas sekali. Baginda mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Jadi setiap sulama itu persendian yang ada di dalam tubuh kita itu harus kita sedekahi, Pak. Syukran lillah sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah. Ini hadisnya sahih dalam sahih Muslim. Ya. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Jadi setiap persendian harus kita sedekahoi. Apa bentuk sedekahnya? Antara lain baginda mengatakan kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih subhanallah, 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 subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu sedekah. Karena itu baginda Rasul ngajari kita ba'da shalawatil khamsah, setelah sholawat itu minimal 33 kali kita mengucapkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amalan bihadzal hadits. Itu bentuk sedekah, Pak. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Ngajari anak kita, nak, ini enggak baik. Nonton game dari pagi sampai malam enggak baik. Nah, itu amar ma'ruf, sedekah. Tapi ya berat ngajarin anak kita hari ini lepas dari main game, main gadget itu beratnya minta ampun ya Allah. Ya akhirnya bisanya apa? Paling jadwal. Sabtu Minggu boleh main. Selebihnya karena jam sekolah tidak boleh main. Itu juga bertarung dulu. Ini namanya juga amar ma'ruf ya. Ngajarin anak kebaikan. Ya, prosesnya minta ampun beratnya. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, dalam diri kita itu ada salatsumi'atin wasittina mifsolat. Jadi ada 360 persendian, Pak. Dan setiap sendi ini setiap hari harus disedekahi. Nah sedekahnya apa?
Ya bisa tadi. Kalimatut thayyibah itu adalah bentuk sedekah. Banyak sekali. Ya tentu apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim yang tadi saya bacakan itu tidak membatasi bentuk sedekah. Di luar itu bentuk sedekahnya banyak. Kalau kita lihat misalnya iman itu ada berapa? Bid'un wa sittuna syu'bah. Ada yang mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha syahadatu alla ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling tinggi itu syahadat, persaksian tentang la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adha 'anit thariq. Nyingkirin batu-batu, duri-duri yang menghalangi orang jalan, itu juga bagian dari sedekah. Dan itu adalah ekspresi tanda iman seseorang. Jadi sedekah itu, arti aslinya sedekah itu adalah bukti daripada iman kita. Dari kata sodaqah. Iman itu kan tasdik, meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa Allah itu maha kuasa. Bukti bahwa kita iman dan yakin Allah itu kuasa, Allah itu ada. Itu apa buktinya? Bukti yang paling ringan, kita mau menyingkirkan halangan yang ada di jalan. Itu bukti paling ringan dari iman kita. Kalau cukup ngaku-ngaku saja ya gampang, banyak orang bisa. Tapi buktinya apa? Ada duri, ada batu, kita turun, kita pinggirkan. Ada hewan yang sedang kesakitan di pinggir jalan, ya mungkin kita pinggirkan, kita rawat kalau memang tidak ada pemiliknya. Itu bukti panggilan keimanan yang paling ringan. Membaca kalimatut thayyibah itu juga bagian dari bukti keimanan yang dalam bahasa kita sebut dengan sedekah. Sedekah ekspresi dari iman. Karena iman itu enggak kelihatan, Pak. Nah, buktinya ya kebaikan-kebaikan yang ringan itu. Jadi kunci kebaikan yang kedua apa? Sedekah, dan spektrum sedekah itu luas. Maka para ulama mengatakan banyak jalan menuju Roma. Itu maksudnya apa? Banyak jalan kebaikan yang bisa kita lakukan, bisa kita tempuh. Yang terakhir dalam hadis ini baginda Rasul mengatakan wa sholatu rajulin fi jawfil laili. Salat di tengah malam. Itu merupakan jalan kebaikan. Ini juga berat. Salat di tengah malam. Maka Rasul pertama kali datang ke Madinah itu, salah satu pesannya yang pertama adalah afsus salam. Ya, kita diminta untuk salam, menyapa. Kalau ketemu saudara-saudara kita, ini jalan kebaikan juga. Assalamualaikum, mau kemana Pak? Oh berangkat. Karena salam itu adalah ekspresi doa kebaikan. Ya mudah-mudahan lancar Pak di jalannya. Ini bahasa kita. Kalau mau singkat, Assalamualaikum. Keselamatan, keberkahan untukmu. Wa at'imut ta'am, berbagi. Yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham, nyambung tali silaturrahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang-orang sedang tidur. Itu adalah jalan kebaikan. 4 pesan baginda Rasul saat pertama menginjakkan kaki di Madinah. Ini riwayat dari Abdullah bin Salam hadis ini. Jadi puasa malam itu luar biasa kekuatannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa melakukan berbagai macam jalan kebaikan ini, minimal 1 jalan kita lakukan. Tapi kalau bisa semuanya, itu khairun wa afdal, itu lebih baik. Ya bisa berbagi, ya bisa sholat malam, ya bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dari lisan kita. Kalau bisa itu, alhamdulillah semua kita gabungkan dalam laku keseharian kita. Tapi kalaulah tidak bisa, maka paling tidak 1 atau 2 di antara sekian banyak jalan kebaikan itu minimal ada yang bisa kita istiqomahi. Sholat malam kita istiqomah. Kalau Pak nggak kuat Pak kalau sholat malam karena pagi saya harus berangkat, ya sudah. Jangan ambil jalan yang itu kalau nggak kuat. Ambil jalan yang lain, berbagi. Pak nggak kuat Pak, saya termasuk yang nggak punya uang, kebutuhannya besar, ya minimal ambil puasa. Kalau puasa kan gratisan, ya
Puasa gratisan. Tidak bisa juga kalimat thayyibah. Jangan sampai lisan kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang. Sampaikan kalimat-kalimat yang baik. Tidak bisa juga, ya udah wassalam. Oh semuanya enggak bisa. Menjaga lisan udah enggak bisa. Terakhir itu yang paling gratis, tidak bisa juga. Ya sudah. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meniti jalan-jalan tersebut. Ya, kalaupun tidak bisa semuanya, minimal 1 atau 2 di antara sekian banyak jalan kebaikan.